Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu menjadi saksi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 42 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Lukisan karakter Kristus yang sangat sempurna dijelaskan oleh Yesaya di kitab ini. Pertama-tama, dia akan menyatakan hukum atau firman Tuhan, dan dia sendiri akan menyatakannya dengan cara menjadi konsisten terhadap firman itu sendiri. Cara Tuhan menyatakan hukum atau firman-Nya adalah dengan mengaplikasikan firman itu sendiri secara konsisten. Hukumnya adalah hukum belas kasihan. Itu sebabnya buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Kristus bahkan dikenal sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam Matius 11 ayat 19. Dia bahkan mengundang mereka yang letih lesu dan beban berat. Dalam Matius 11 ayat 28. Dia tekun menanggung bantahan terhadap dirinya sendiri. Dalam Ibrani 12 ayat ketiga. Itulah sebagian contoh apa yang Yesus telah kerjakan sebagai bukti betapa konsistennya dia mengaplikasikan hukum firman Tuhan terhadap dirinya sendiri. Itulah warna karakternya yang sangat kental dengan dirinya. Semua itu dia lakukan demi untuk menyatakan dan menegakkan hukum kebenaran firman-Nya. Karena ketekunannya untuk menegakkan hukum firman-Nya, maka dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Akibatnya, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Inilah yang disebut menjadi saksi, bukan sekedar bersaksi. Kristus telah menjadi teladan bagi kita, gerejanya, bagaimana seharusnya kita hidup. Inilah contoh dan teladan yang seharusnya kita tiru dan teladani. Dunia mau melihat, bukan sekedar mau mendengar kebenaran. Dunia haus dan lapar untuk melihat seperti apakah kebenaran itu sebenarnya. Praktek-praktek agamawi tidak akan menjawab rasa haus yang ada pada dunia. Mereka mau melihat Kristus kembali di jalan-jalan, menguatkan kaki yang lemah, jiwa yang lesu, memberi semangat kepada yang putus asa. Semua itu dikerjakan oleh Yesus Kristus saat dia berjalan di bumi. Dia bahkan berpesan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam Matius 5 ayat 16. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar untuk menjadi saksi-Mu
sehingga dunia mempermuliakan namamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.